positif dan bahagia. Bekerja keraslah dan jangan putus asa. Tetaplah terbuka untuk dikritik dan teruslah belajar. Sebab kita tidak sendiri, ada Tuhan yang memampukan. Dan mari merasakan penyertaan-Nya hanya melalui firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan Renungan HKBP Resort Sutoyo, Rabu 22 Juni 2022, tertulis di 1 Korintus 4 ayat 4. Demikian dikatakan, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, aidang adong salaku anggona huboto. Alai dada gabe pitor au hinorhon nii. Tuhan ido manguhumi au. Demikianlah firman Tuhan. Ada pepatah mengatakan, palu menghancurkan kaca, tetapi palu membentuk baja. Kaca memiliki sifat rentan, mudah retak, mudah pecah, dan hancur bila terkena benturan. Sebaliknya, baja memiliki sifat yang kuat, kokoh, dan tidak mudah pecah. Jika jiwa kita rapuh seperti kaca, ketika masalah menghantam, kita akan mudah hancur. Sebaliknya, jika kita bermental baja, kita akan tetap tangguh di tengah deraan masalah yang berat, bahkan menjadi terbentuk seperti sesuatu yang baru yang lebih bijaksana. Rasul Paulus adalah contoh pribadi yang tangguh dan bermental baja. Karena dia sangat kenyang dengan cemoohan, penghinaan, fitnah, dan ucapan penghakiman yang kasar, yang menusuk hatinya dari banyak orang, bahkan dari orang-orang yang melayaninya. Namun, Paulus sangat tangguh, sebab dirinya selalu berdiri di atas landasan kasih karunia Allah. Bagi Paulus, apabila Allah sang hakim sejati berkarunia kepada dia, mengapa dia harus begitu sibuk memperdulikan penilaian manusia? Termaksud penilaian dari diri kita sendiri, dari dirinya sendiri. Dengan mantap Paulus berpijak di atas pondasi kasih karunia Allah dan memutuskan perhatiannya hanya pada pelayanan yang dipercayakan kepada dia. Dari mana ya dia mendapatkan kemampuan seperti itu? Hal itu dimulai dengan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan menyadari bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita, bukan darinya. Bisa kita baca di ayat 7. Kesadaran itu membuatnya tidak tawar hati. Dalam segala hal ia ditindas namun tidak terjepit. Ia habis akal namun tidak putus asa. Ia dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Ia dihempaskan namun tidak binasa. Inilah rahasia mental bajanya. Rasul Paulus senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuhnya. Jika saat ini kita sedang mengalami masalah dan hantaman, jangan meresponnya secara keliru. Jika kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan pribadi kita, kita akan seperti kaca atau seperti bejana tanah liat yang mudah pecah. Kita akan mudah retak dan hancur. Namun, ketika kita meminta hikmat dari kekuatan Allah, kita akan mengalami kuasanya. Dia sungguh-sungguh turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Salah satu sumber ketidakbahagiaan manusia adalah penilaian yang diberikan orang lain kepadanya. Banyak orang menjadi sedih, penat, digerogoti kekecewaan, bahkan terpuruk akibat terngiang-ngiang memikirkan penghakiman, kritikan tajam, olok-olokan orang, dan penghinaan orang lain. Di dalam hidup ini kita memang tidak dapat kabur dari perkataan-perkataan negatif. Sewaktu-waktu pasti ada orang-orang di dekat kita yang akan memberikan perkataan negatif terhadap kita. Namun, bagaimana kita dapat tetap kuat dan tidak sakit hati
ketika perkataan-perkataan negatif tersebut dihembuskan kepada kita? Jawabnya adalah, lebih percayalah dengan apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Orang lain mungkin mengatakan bahwa kita terlahir dengan banyak kelemahan dan kekurangan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah sebuah masterpiece atau hasil karya terbesar Allah. Bisa dibaca di Mazmur 139 ayat 14. Orang lain mungkin mengatakan bahwa kita ini memiliki masa depan yang buruk. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Dia memiliki rancangan yang baik untukmu, untukku, untuk kita. Bisa dibaca di Yeremia 29 ayat 11. Oleh karena itu, cara terbaik agar kita dapat berdiri kuat dalam menghadapi perkataan-perkataan negatif dari orang lain adalah dengan terus mendengarkan perkataan Tuhan tentang diri kita melalui firman-Nya. Pendapat dan penilaian orang lain bukan tidak penting, tetapi lihat dulu siapa mereka sehingga sedemikian berkuasa menentukan kebahagiaan dan ketenangan hati kita. Mereka mungkin tahu hanya secuil tentang kita. Komentarnya mungkin terlontar serampangan dan sesudah itu tak melekat di benaknya lagi karena ia sudah repot dengan urusannya sendiri. Mereka hanya orang usil yang tak pernah sungguh-sungguh memikirkan kita. Jangan sampai fokus pada hal seperti itu agar tujuan hidup kita tidak dikacaukannya. Bukankah lebih baik memikirkan hal-hal yang positif dan yang berguna? Jangan menyerahkan kendali kebahagiaanmu kepada mulut orang lain yang menilaimu dengan cara sebelah mata. Melainkan kenakanlah kasih Tuhan menghadapi segala ucapan dan penghakiman orang yang dilontarkan kepadamu. Karena pada akhirnya kita akan menjadi pemenang. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memohon ampun atas kesalahan yang telah kami perbuat, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Kami memohon ampun atas setiap penghakiman yang telah kami lakukan terhadap sesama kami. Kiranya Roh Kudus mampukan kami dalam melatih tubuh serta menguasai diri kami, sehingga kehadiran kami menjadi berkat bagi sesama. Jikalaupun kami harus menghadapi perkataan orang lain yang menyakiti kami Tuhan, maka mampukanlah kami agar lebih fokus kepada penilaian firman-Mu yang menyatakan kami adalah karya ciptaan-Mu yang besar. Sehingga kami tidak kecewa dan kami tetap layak menyatakan kasih-Mu kepada semua ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari Anda sebagai ciptaan yang berarti bagi Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.